Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Amir, kita lihat informasi terlebih dahulu. Pemirsa, ini mengenai Kepolisian Daerah Bali akan memeriksa juru bicara Front Pembela Islam Munarman. Ini dalam dugaan kasus penyebaran fitnah terhadap pecalang atau petugas keamanan adat di Bali. Kita lihat informasi selengkapnya terlebih dahulu berikut ini. Juru bicara Front Pembela Islam FPI Munarman memenuhi panggilan Polda Bali. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan fitnah terhadap petugas keamanan desa adat atau pecalang saat berkunjung ke salah satu stasiun televisi swasta. Munarman diperiksa selama 5 jam di Ditreskrimsus Polda Bali. Dalam pemeriksaan perdananya, Munarman didampingi oleh 13 kuasa hukum. Salah satu kuasa hukum Munarman menyatakan selama pemeriksaan kliennya diberikan 25 pertanyaan. Yang jelas ada 25 pertanyaan dari jam 10 sampai jam setengah 5 pemeriksaan, kurang lebih 5 jam setengah. Pemeriksaan berjalan lancar dan penyidik Polda Bali tadi sudah sampaikan sangat luar biasa, dan kita juga dalam pemeriksaan diberi kebebasan, ya, sehingga pemeriksaan prosesnya lancar. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali menyatakan pihak kepolisian masih mengumpulkan alat bukti dan akan memeriksa saksi lainnya. Status Munarman sendiri hingga kini masih sebagai saksi. Hasil yang diperiksa keterangan tadi itu baru kita dalami seperti itu. Ternyata kan banyak bukti-bukti baru kan yang dia sampaikan bahwa yang bersangkutan mengutip dari media lain seperti itu kan. Tadi yang dia sampaikan, nah itu nanti akan dicek kembali. Media lain itu yang mana benar enggak. Tapi dari hasil Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Pak, itu bukti yang dibawa kuasa hukum, terkait dengan statement. Kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengki Wijaya. Selamat pagi Pak Kabid Humas. Selamat pagi Kak. Ya, Pak Hengki, kami butuh informasi pagi hari ini Pak. Betul bahwa juru bicara FPI ini Munarman akan diperiksa pada pagi hari ini ya Pak? Kemarin Mbak diperiksa Pak. Baik, kemarin. Informasinya Pak setelah pemeriksaan Pak, apa saja yang bisa kami dapatkan terkait pemeriksaan kemarin? Mohon maaf, diulangi Mbak, suaranya kecil. Sudah dilakukan pemeriksaan kemarin Pak, selain juru bicara FPI barangkali, adakah saksi lain yang dipanggil dan apa hasil perkembangannya Pak? Oh baik Mbak, yang terakhir kemarin yang dilakukan pemeriksaan adalah saudara Munarman. Namun sebelumnya sudah ada beberapa saksi-saksi yang saya keterangan. Ada sekitar 26 orang yang sudah saya keterangan. Ya, yang didalami oleh penyidik kemarin pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Munarman, mungkin terkait apakah memang menanyakan alasan, latar belakang, ucapan tersebut, atau apa mungkin Pak Kabid Humas? Baik, masih seputar apa yang saudara Munarman munculkan di media sosial di YouTube kemarin, dengan yang sebenarnya dari proses cek apakah benar atau ada kesesuaian antara yang fakta dan yang muncul di media sosial. Masih cukup. Ya, dari saksi-saksi yang dihadirkan Pak Hengki, apa yang kemudian bisa didapatkan informasi? Artinya apakah selama ini saksi yang dihadirkan ini keterangannya memang sama dan mendukung apa yang diduga disangkakan oleh saksi Munarman? Baik Mbak, saksi-saksi dari 26 itu ada berbagai macam, diantaranya adalah saksi awal, saksi pelapor. Itu semuanya hampir sama menyebutkan bahwa mereka tahunya dari YouTube atau media sosial YouTube. Memeriksa saksi lain dari tokoh agama, dari pejalan, untuk konsep apa benar pernah terjadi hal-hal seperti yang disampaikan oleh saudara Munarman, bahwa ada pelemparan rumah orang muslim, kemudian ada yang melarang
Kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Kompas TV, kemudian ahlinya juga orang. Ya, Pak Kabid, mungkin boleh di review kembali kronologis mungkin Pak Kabid Humas, ini peristiwa kapan dan kemudian dilaporkan kapan oleh siapa, begitu Pak Kabid Humas? Baik, jadi ini diawali pada bulan ini 2016 ada tayangan di YouTube seperti yang saya sampaikan tadi, menyatakan bahwa adanya penyebaran rumah-rumah orang muslim, kemudian ada oleh pecalang, kemudian larangan umat muslim di Bali untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari munculnya itu di YouTube itu kemudian masyarakat berkumpul, akhirnya sepakat melaporkan ke TKP Polda Bali. Kemudian dari TKP Polda Bali kita lakukan pemeriksaan awal terhadap pelapor, dan kita tindak lanjuti dengan gelar perkara, kira-kira pihak-pihak mana yang perlu diambil keterangannya untuk mengumpulkan alat bukti. Dan yang terakhir kemarin pemeriksaan saksi adalah saudara Muhammad. Baik, jadi sejauh ini kami konfirmasi masih dalam status saksi, begitu ya Pak Kabid Humas ya? Betul, sampai sekarang saudara Munarman diperiksa sebagai saksi. Baik. Baik, ada pemeriksaan lanjutan dalam waktu dekat? Dari hasil pemeriksaan satu malam, tim penyidik masih harus mengumpulkan alat bukti yang lainnya, bagaimana yang saudara Munarman sampaikan di dalam. Dan di antaranya adalah bahwa saudara Munarman menyampaikan informasi adanya larangan dan pelanggaran itu didapatkan dari berita lain. Nah, kita perlu menelusuri berita lain itu. Jadi ada kemungkinan kita mengumpulkan alat bukti lain, bahkan bisa juga memanggil kembali saudara Munarman. Baik, terima kasih informasinya Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengki Wijaya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi. Baik. Ya, masih bersama dengan Wasekjen MUI Pak Amir Syah Tambunan terkait dengan kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI pagi ini di persidangan Basuki Cahayapurnama. Kita tadi sudah dengar alasan MUI mengeluarkan fatwa terkait unsur penistaan ya, begitu ya Pak Amir, terhadap agama, dan sedianya Kiai Ma'ruf Amin akan hadir pada pukul? Insya Allah sesuai tepat waktu jam 9. Jam 9 pagi. Mulai persidangan. Beliau dalam kondisi sehat insya Allah. Sehat, alhamdulillah. Beliau dalam keadaan tegar, sehat, dan kita mohon doa dan dukungan umat Islam. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan kesaksian kepada umat dan bangsa ini. Lepas dari nantinya pertanyaan dari pihak kuasa hukum, dari pihak CP ataupun majelis hakim, adakah barangkali yang akan disampaikan oleh Ketua MUI di luar dari yang telah disampaikannya pada aparat kepolisian dalam penyidikan sebelumnya? Ya, jadi salah satu tujuan dari persidangan ini adalah mempertegas kembali apa yang telah beliau sampaikan di dalam BAP yang bersama-sama pihak kepolisian sudah dilakukan klarifikasi, konfirmasi, sehingga beliau dengan sangat siap baik segi substansi maupun sisi prosedural dari sikap dan pandangan keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Baik, kita tunggu nanti jalannya persidangan seperti apa. Sidang tertutup yang jelas ya untuk umum. Tapi kita lihatlah perkembangan persidangan seperti apa. MUI pun juga akan mendampingi. Ya, jadi memang kita full tim lah insya Allah. Akan hadir di sana. Dan oleh karena itu perlu kami sampaikan juga bahwa kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Baik. Ya, karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Nah, karena itu kita minta hati nurani para hakim, para jaksa, ya kan, untuk memberikan proses-proses hukum di persidangan ini dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Kiai Haji Ma'ruf Amin
itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dalam rangka untuk penegakan hukum di Indonesia. Baik. Ya. Pak Amir Syah Tambunan, terima kasih. Terima kasih Pak Amir Syah, Wasekjen MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi lainnya. Namun usai jeda berikut.